Saudara, saya akan lanjutkan apa yang Ibu In sudah sampaikan, tetapi saya lebih tentang sangkakala ketujuh. Bisa tolong ditampilkan, next. Wahyu 10 ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Saudara, pada waktu saya pertama kali mendengar tentang pernyataan dari Bu Nani sangkakala ketujuh, yang muncul di hati saya adalah Matius 24. Next. Ayat ini sudah sering, saudara, dibicarakan, tapi penggenapan besar-besarannya saya percaya ini mulai terjadi. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Saudara, ada lawatan terhebat, ada pekerjaan Roh Tuhan yang belum pernah terjadi, yang bergerak dengan sangat hebat, sangat cepat dari timur. Dan saudara tahu, yang paling timur dari Golden Gate adalah Indonesia. Saya percaya ini akan terjadi dengan hebat, saudara. Akan terjadi dengan maksimal, akan terjadi seperti yang belum pernah terjadi. Tadi barusan ada pendoa kami, dia berdoa, dia berkata dia melihat tahun 2025 itu lawatan hebat terjadi. Orang-orang dari seberang itu juga paling hebat akan percaya kepada Tuhan. Saya bilang saya percaya, saya sepakat. Karena ini genap, saudara. Sebelum ini, semua orang membicarakan. Semua orang ngomong. Dari timur, dari Indonesia. Tuhan akan melontarkan kehebatannya, pekerjaannya, lawatannya, sampai ke barat. Saudara, barat itu tidak lain adalah Israel. Dan sekarang saya melihat antara timur dan barat sedang bersahut-sahutan, tapi enggak semua orang mengerti. Tidak semua orang mendengar. Saya akan tunjukkan sebuah ayat yang mengejutkan. Bapak Ibu tahu Yesaya adalah nabi besar yang bernubuat tentang Tuhan Yesus, yang juga bernubuat tentang gereja Tuhan. Secara detail dan ajaib. Dan kalau saudara membaca dalam Yesaya 24, itu bicara tentang dunia akan ditanduskan. Karena manusia mengingkari janji, dosa dan lain sebagainya. Tetapi aneh, di tengah-tengah ayat itu ada 3 ayat yang orang gak perhatikan, saudara. Dalam Yesaya 24, Alkitab berkata dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai. Demi kemegahan Tuhan, mereka memekik dari sebelah barat. Saudara, sebelah barat itu mana?
Ini tentang bangsa Israel yang jasmani. Mereka memekik, mereka berteriak. Hatinya, rohnya berteriak. Apa yang mereka teriakan? Permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian hormat yang maha adil. Saudara, dari barat Israel yang jasmani, mereka sedang memekik, mereka sedang berteriak. Supaya kegenapan tadi, supaya dari timur segera bergerak. Dan kalau bergerak maka Tuhan akan melontarkan dengan cepat. Makanya gak ada pilihan saudara. Bagaimana kita harus menginjil. Bagaimana kita harus ke bangsa-bangsa. Bagaimana kita mesti ke pelosok-pelosok lagi. Jadi banyak yang di timur gak sadar saudara. Ada banyak gereja tidur. Ada banyak gereja melakukan segala aktivitasnya. Tanpa mengerti hati Tuhan. Saudara bersyukur kalau engkau dikumpulkan di tempat ini. Supaya engkau mengerti bahwa ternyata Israel yang jasmani mereka sedang teriak. Mereka sedang memekik. Saudara tahu, saya lupa nggak bawa gambar. Sekarang ditemukan lembu merah. Dari 5 lembu ada 1 yang betul-betul merah tanpa cacat. Dan ada teman saya seorang hamba Tuhan yang tidak profetik saudara. Dia cerita kepada saya, yang ke Israel kali ini berbeda. Dia sudah merasakan jejak kaki dari yang bukan dari Tuhan. Begitu dia lihat lembu merah yang tanpa cacat. Bapak Ibu bayangin ya, dari tahun 70 waktu bait Allah kedua diruntuhkan. Saudara, siapa yang gak tahu Israel itu ahli teknologi? Membuat binatang seperti apa? Itu gak sulit. Tapi 1950 lebih. Baru hari-hari ini saudara. Itu di Shilo yang berapa bulan yang lalu saya juga ke sana. Ada 5 ekor, tapi 1 betul-betul merah. Enggak ada warna lain. Padahal dengan teknologi yang hebat sudah mencoba bagaimana melahirkan lembu merah. Enggak bisa saudara. Karena memang belum waktunya Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu cerita sama saya, dia bilang, dulu pernah bareng sama saya seminar, dia berkata ini Yesaya 60 sedang terjadi tapi overlapping. Karena Yesaya 60 ayat 2 Alkitab berkata, kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Itu sebabnya gereja perlu berdoa, kita perlu berdoa. Supaya ayat yang kedua itu secukupnya. Sedikit saja. Bencana-bencana ditahan. Kalau bahasanya beliau, Yesaya 60 itu kan tentang kedatangan Yesus yang pertama. Di zaman dulu, karena Hanas dan Kayafas tidak bangkit, Yohanes Pembaptis pun tidak siap, maka Herodes muncul, mereka kaget. Sekarang kita bersyukur. Belum waktunya Tuhan sudah kasih tahu bahwa sangkakala ketujuh harus ditiup. Mau tidak mau akan muncul saudara. Dengan adanya lembu merah, kita tahu bahwa
si jahat akan muncul. Maka kita punya kesempatan untuk menahan semua yang bukan dari Tuhan. Hanya sekedar. Seperti Abraham. Seperti Yunus. Itu luar biasa saudara. Saya bilang aduh Tuhan. Saya baru mengerti kenapa saya bersama Bahtera karena rencana Tuhan sangat ajaib. Herodes belum muncul, kita harus kasih tahu. Di zaman Yesus dulu enggak. Sekarang kita dipersiapkan dulu sebelum 2025 berlanjut jauh. Tuhan sudah ngasih tahu bahwa kondisi dunia itu seperti ini. Saudara, antara Israel yang jasmani dengan kita yang di Indonesia, ini sebetulnya saling menyambung. Mereka berteriak, ayo kapan Indonesia bergerak? Mereka memekik, ayo kapan Indonesia mulai melakukan bagiannya? Ada banyak gereja nggak lakukan saudara, hanya banyak orang Kristen yang sekedar tidur, sekedar kebaktian. Negara timur, pesisir laut, ujung bumi, ini semua bicara tentang Indonesia. Ini luar biasa sekali saudara. Next. Alkitab sudah bilang sudah, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara sebagaimana juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Jadi tetap ada saudara. Cuman kalau Bapak Ibu pelajari. Ada antikris yang ringan, ada antikris yang berat. Nanti saya tunjukin ayatnya. Haruslah dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang menikahkan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, bait Allah ketiga tidak akan pernah ada sebelum lembu merah itu muncul. Bisa bayangin 1900 tahun lebih. Dari tahun 70 hancur, baru sekarang muncul. Selalu ada hitam, ada putih. Ini pun dari 5 sudah, cuma 1. Itu teman saya lihat dengan mata kepala. Saya kirimin fotonya ya ke ya nanti sambil nunggu. Jadi mau gak mau saudara, gereja lihat pekerjaan si jahat. Itu teman saya bukan profetik loh. Sama sekali bukan profetik. Dia ngomong saya merasakan kali ini dia udah ratusan kali ke Israel. Nah, saudara, merah betul. Tidak ada cacatnya. Kalau yang cerita hamba Tuhan yang profetik kalau kayak kita, saudara, saya gak kaget. Ini yang cerita bukan profetik. Tapi dia bisa merasakan. Dengan melihat ini, dia bilang ini Israel berbeda. Dia sampai ngomong, luar biasa loh. Kalau grupnya Bapak sudah pernah mengerjakan kemarin, itu yang Ibu In dan tim, berapa orang? 300. Beliau tahu saudara. Kalau kita, dia bilang, setannya dikejar sampai ketangkap. Saya pikir dia benar juga sih. Itu sebabnya berapa waktu lalu udah hamba Tuhan ulang tahun sudah, dia telepon saya. Pak tolong doain ya. Kasih tahu ke tim Bapak. Ini bukan cuma bencana alam dan kerusuhan. Tapi ekonomi dan
virus. Harus didoakan, ditahan. Saudara, mereka tahu loh, semua kita yang tugasnya kita seperti itu. Ya, oke, next. Waduh, jangan perang dulu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering dengar khotbah tentang akhir zaman, saudara pasti pernah dengar ayat ini. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Tapi pada pertengahan 7 masa, itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Jadi satu masa itu saya nggak tahu. Bisa 1 tahun, bisa berapa tahun seperti tadi Bu In bilang. Kita nggak tahu persis yang dimaksud. Tapi yang jelas pertengahan. Kalau dulu saya dengar khotbah akhir zaman, saudara. Orang Kristen mengalami 3,5. Jadi mengalami pertengahan yang ringan. Setelah itu Tuhan datang menjemput kita. Kita tidak perlu mengalami yang berat. Amin. Nah, itu yang saya percaya. Maka dari itu kalau sekarang lembu itu muncul, memang mau gak mau itu akan terjadi. Dan kita gak boleh telat. Jangan tunggu Herodes muncul baru berdoa. Sebelum Herodes muncul kita berdoa. Pada pertengahan. Nah, saya gak tahu 7 masa itu imannya lah sudah percaya 7 tahun atau berapa terserah. Next. Nah, sekarang kembali kepada yang Ibu Nani dapat. Dan suara yang telah kudengar di langit itu berkata pula kepadaku, pergilah, ini yang bangsa Israel teriak, saudara. Supaya yang di timur segera melakukan, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat, yang berdiri di atas laut, di atas bumi. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ini menarik. Ambillah, makanlah dia, lihat ya. Ia akan membuat perutmu terasa, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ini aneh, sudah. Di mulut manis, rasanya manis, tapi di perut pahit. Ayat selanjutnya juga sama. Next. 2 kali. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Saudara, pengalaman saya pergi ke China yang terakhir. Itu sebagai persiapan dan sebagai contoh untuk apa yang saya harus lakukan di waktu yang akan datang. 5 tahun yang lalu, saudara, saya sudah pernah ke Shenyang bersama Novel. Waktu itu kami doper ke mana dulu ya? Beijing dulu ya. Tapi sejujurnya, saudara, saya enggak ke Shenyang sengaja ke saudara saya enggak. Karena doanya waktu itu harus mau tidak mau ke Shenyang, saya jadi ingat, oh saya punya saudara. Jadi saya datang, saya doakan, sudah saya pulang. Ada sebuah keanehan yang buat saya membingungkan juga. Tiap hari Bapak Ibu, saya tuh kirim renungan harian. Sampai saya cari-cari orang yang punya renungan harian yang bahasa Mandarin. Tiap hari saya kirim. Tidak pernah sekalipun dia berkata, terima kasih Koko untuk renungan. Gak pernah, saudara.
5 tahun loh. Saya rajin tiap hari. Dan Bapak Ibu, saya baru tahu bahwa kepergian kita, tugas bahtera yang hamba Tuhan berkata ini adalah gelombang kedua, apa istilahnya? Putaran terakhir. Saudara, waktu Bu Nani ngomong itu, impresi saya pertama kali ya, itu seperti memperbaiki nilai kita yang dulu. Kenapa? Karena sejujurnya waktu dulu kita nggak seperti ini. Ya, saya akan jelaskan. Next. Maka ia berkata padaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum, desa-desa, bahasa, kaum bangsa, raja, orang kunci, orang penting. Ini harus kita kerjakan Bapak Ibu. Tapi jujur, dulu di gelombang pertama, kita nggak punya seperti tadi. Nggak punya sesuatu yang di mulut manis dan di perut pahit. Apa itu? Next. Next. Saudara, untuk mengerjakan bangsa-bangsa, saudara harus punya sikap yang benar dan baik. Alkitab ngomong, semuanya itu kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya kamu melakukan apa yang benar dan baik. Dan melayani Tuhan, apa Bapak Ibu? Tanpa gangguan. Tanpa gangguan itu artinya apa? Enggak ada tuduhan si jahat. Saudara harus punya 2 perkara tadi. Ada yang di mulut manis tapi di perut pahit. Itu benar dan baik. Next. Selanjutnya, ini enggak usah. Firman berkata, saudara, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada 2 hal saudara yang kita harus punya, yaitu punya beban. Saudara rela yang Tuhan berikan beban. Nah, saya ngomong tadi, dulu 5 tahun yang lalu saya gak punya beban. Karena lewat Senyang, ya saya mendoakan saudara saya. Padahal itu gak pernah ketemu saudara. Mereka menunggu pengen ketemu saya ketemu ya sudah sekedar ketemu. Karena belum percaya Yesus, saya doakan. Sejujurnya gak punya beban. Tadi Ibu Iin sampaikan, kita harus perlu mengerang saudara. Kota, desa, negara yang saudara mau datangi, itu betul-betul harus lahir di hatimu. Harus mengerang. Harus punya beban. Kalau enggak bisa. Buktinya apa? Bulan lalu saya ke sana saudara. Dengan mulut yang manis, perutnya pahit. Saudara tahu kita kalau pergi-pergi kan mulutnya manis. Kemana? Bangsa-bangsa. Kemana? Kota-kota. Kemana? Desa-desa. Di mulut manis. Tapi di perut mules. Kenapa saudara? Biaya. Orang kan, aku mau pergi, tapi tolong dibayarin ya. Aku mau pergi, tolong dikasih ya. Mules di perut saudara. Dan perlu kerendahan hati. Kepergian saya kemarin saya belajar. Anak saya Victor bilang, "Pak, aku kerja di maskapai. Papa mau nggak ikut keluarga? Papa bayarnya murah. Ke Hong Kong 600.000. Oh, yang bener Vic, betul. Pulang balik 1.200.000. Saudara, Jakarta, Surabaya saja naik pesawat sekarang nggak boleh 300 loh. Berapa? 400? Lebih. Ini 600, duit semua nggak campur daun saudara.
Tapi di sini saya belajar rendah hati. Bapak Ibu tahu, anak saya bilang, Pak, itu namanya standby tiket. Jadi papa nanti tunggu antri, nanti last minute 1 jam sebelumnya dikasih tahu. Kalau tempatnya kosong, papa bisa masuk. Kalau tempatnya penuh, papa pulang. Hah? Fik, ojo guyonan Fik, saya bilang gitu. Lo bener Pak, makanya murah. Lah terus kalau gitu gimana? Papa nunggu penerbangan selanjutnya. Lah kalau selanjutnya begitu, ya papa balik lagi. Waduh. Bapak Ibu, saya hampir menolak. Lagi saya mandi, Tuhan berkata, itu baik buat kamu. Saya dengar itu, saya bilang, Tuhan aku tahu. Ini pasti pendidikan yang baik untuk saya pergi ke bangsa-bangsa. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Cerita singkat. Berangkat saudara 1 jam sebelum flight baru dikasih tahu. Ada tempat duduk, bayangin loh. Yang penting di dalam jangan gondelan beginilah. Saudara, saya masuk dengan sukacita. Memang duduknya paling belakang saudara. Anak saya udah bilang, Pak, Papa jangan kaget ya. Nanti pulangnya, kalau ini ground staffnya orang Indonesia oke. Tapi orang Hong Kong, orang Jepang itu kurang. Ya sudahlah. Saudara pulang, kita dapat tempat duduk. Tapi menarik sekali saudara. Pada waktu makan, anak saya Grace bilang, Pak, tadi pramugari sudah bilang, kita dapat makannya sisa. Hah? Sisa? Piye toh dek? Saya bilang, sisa gimana? Ya sisa, nanti kalau orang semua sudah makan, sisanya baru kasih kita. Papa nggak bisa milih. Oh ya sudah, padahal aku sudah mulai lapar saudara. Sudah saya lihat semua orang dibagi, pramugari deketin saya. Mau makan apa? Saya nggak berani jawab. 2 kali mau pilih apa, saya diem. Pura-pura nggak dengar. Hanya dia tanya ketiga kali, ini ada beef, ada chicken. Saya lihat, oh serius nih orang ya. Saya bilang saya pilih chicken. Oke, dia kasih makanan saya chicken. Minumnya apa? Saya suka air putih. Sudah saudara. Jadi saya doakan, sudah siap. Terima kasih Tuhan untuk makanan yang kau sediakan, aku mau makan. Lagi mau makan diambil saudara. Ini betul loh Bapak Ibu. Waduh, rasanya gak tahan saudara. Saya bilang 600.000 kok yang ini toh. Jadi sudah mau buka, saya mau buka, diambil tanpa ngomong loh saudara. Sampai saya cerita Victor, Pak gak boleh tuh Pak, kurang ajar tuh Pak. Nah, tapi kejadian fix saya bilang gitu. Bapak Ibu tahu sudah, orangnya jalan. Jadi saya ngomong sama istri sama Bu Linda, Lin, ini PHP. PHP ngerti gak sih? Ini mainnya kurang jauh nih. Pengharapan? Itu sudah. Jadi akhirnya kita ketawa sudah semua. Ketawa. Orang pramugari lihat, ini orang kok ketawa. Lah ya ketawa toh. Wong mau makan kok diambil, kurang ajar loh. Saya lagi doa terima kasih Tuhan makanannya. Berkati kuduskan. Baru mau makan diambil. Itukah standby tiket? Bapak Ibu, setelah semua, sudahlah, saya bilang Tuhan berikan aku kemampuan supaya aku tahan lapar. Baru datang saudara, datang cuma ngasih aja. Enggak ngomong isinya apa kan, Om Grace sudah bilang, sisanya apa? Ya sudahlah tahu diri. Tuhan bilang itu baik buat kamu. Waktu saya buka, apa? Sapi atau ayam? Siapa yang sapi? Siapa yang ayam?
Siapa yang bukan dua-duanya? Bapak Ibu, waktu saya buka saya kaget. Isinya ayam. Baru Tuhan yang ngomong, hanya beda waktu toh. Waduh, beda waktu ya Tuhan. Tapi cukup merendahkan diri, merendahkan hati. Aku bisa bayar tiket kok. Saya bisa kuat bayar saudara. Tapi gara-gara tiket standby, ngalami memakan diambil. Dan Tuhan baik, itu baik buat kamu nak. Aduh. Jadi saya tahu saudara, untuk ke bangsa-bangsa, untuk ke desa-desa, butuh kerendahan hati. Saudara, kalau pelayan ke desa-desa, dulu saya di Pesat. Saya pergi ke desa-desa, nginep di rumah pendeta, nginep di rumah warga. Saya pernah saudara. Jangan, wah kurang ini, sungguh. Itu sudah gak jadi berkat. Betul-betul belajar rendah hati. Saya bilang, aduh Fik, rasanya sakit. Saudara tahu kemarin waktu ke Hong Kong, anak saya bilang, "Pak, ini papa mau gak naik bisnis kelas? Tapi 2 juta. Hah? Tenane bisnis kelas? Ya, mau. Saudara, sudah masuk, sudah di gate, anak saya bilang, "Pak, aku lihat Pak, ada 6 seat di bisnis kosong. Jadi papa mama pasti masuk." Terus gimana Fik? Pertama anak saya bilang, "Tapi papa jangan nanya ya. Jangan nanya sama orangnya dapat apa enggak. Nanti kalau enggak dapat enggak enak." Sudah papa diem aja saja. Terus papa bilang, "Pak, aku lihat." Jadi papa ke ground staff, papa bilang, "Apakah saya bisa pindah bisnis kelas?" Jadi saya ke sana disuruh anak saya. "Oh iya bisa." Dikasih saudara. Saya bilang, "Wih, ini bisnis kelas sungguhan ora yo." Saya takut PHP lagi saudara. Dan betul saudara. Waktu dikasih itu, saya sama Bu Linda kan mesti antri. Sebelah kanan ekonomi, di sini bisnis. Antrinya di mana? Belum ngerti rendah hati ini. Tiketnya bisnis harus antri di mana? Kok di ekonomi ngawur? Tiketnya bisnis, antrinya harusnya. Saudara, saya mau antri di bisnis, nggak boleh. Antrimu di ekonomi. Dan menaiki wong. Saya bilang, "Loh, ini tiketnya bisnis." "Iya, tapi kamu antrinya di ekonomi." Waduh, di depan banyak orang saudara. Waduh, pindah tempat. Jadi tiketnya bisnis harus antrinya di ekonomi. Ini orang waras saudara. Saya bilang, "Tuhan, aku tahu ini. Ini belajar kerendahan hati yang gak mudah saudara." Jadi saya antrinya di ekonomi. Sambil kipas-kipas ndelok wong ini lo bisnis. Bisnis. Rupanya nunggu penumpang terakhir, barangkali ada yang masuk. Saya nggak jadi mungkin. Anak saya bilang, "Pak, ini aman." Kenapa? 6 Pak yang kosong. Makanya aku berani maju saudara. Dan dikasih. Kok ya suruh antrinya ke ekonomi. Saudara tahu, lama bisnis masuk, lama ekonomi masuk, saya tetap duduk di tempat yang Tuhan sediakan. Hanya waktu. Yang mengerti katakan. Makanya sudah untuk ke kota-kota, untuk ke bangsa-bangsa harus rendah hati. Nah, yang terakhir, ini saudara mesti punya next. Mesti siap pakai cook. Next. Mana ayat selanjutnya? Nah,
Saudara, ini sikap Daud luar biasa. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku, seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Kabung, ini yang Bu In tadi bilang mengerang. Saudara harus, kota yang saudara datangi, negara yang saudara datangi, harus betul-betul lahir. Kalau enggak, Tuhan enggak suka. Sungguh. Saya, saudara, sebergumul. Satu kali saya dapat firman, pergilah ke janda Sarfat. Saya bilang, Tuhan siapa sih janda Sarfat? Ke saudaramu yang di Tiongkok. Yang 5 tahun lalu kamu ke sana. Yang tiap hari kamu bagi firman dan mereka tidak merespon. Awalnya berat, saudara. Tapi setelah saya yakin, kita sekeluarga sering mendoakan, saudara. Tuhan, kami rindu keselamatan buat mereka. Kami rindu keselamatan buat mereka. Terus saya ajak adik saya untuk ikut, cerita singkat kami pergi. Saudara, luar biasa kali ini. Begitu kami datang. Karena dengan hati. 5 tahun yang lalu saya pergi menginjil sama. Tapi tidak dengan terbeban. Karena mau ketemu saudara, saya injilin. Tapi kali ini saya berbeda. Saya bilang, Tuhan selamatkan mereka. Tuhan selamatkan mereka. Bapak Ibu, apa yang terjadi waktu saya datang? Adik saya Liz cerita. Mami saya cerita kepada dia yang tidak diceritakan ke saya. Jadi adik saya cerita, diterjemahin sama mantu saya, ya saya bersyukur mantu saya guru bahasa Mandarin, dia terjemahin, dia jelasin bahwa dulu mama saya tuh merindukan pengen ketemu. Menanti ada foto, bukan ada foto, setelah ada foto tahu-tahu orangnya udah meninggal. Jadi menceritakan bahwa kami itu sebenarnya mengasihi. Betul-betul sayang sama mereka. Jadi mereka tuh salah paham 5 tahun yang lalu. Saya ketemu dengan novel, mereka tuh tulis surat sudah, kita nggak pernah balas. Mereka pikir, mereka minta uang 30 tahun yang lalu, Cina tuh sulit sekali. Mami saya kirim uang, uangnya sampai di Hong Kong ditilep, nggak pernah nyampe. Jadi kemarin tuh baru terbuka semua. Begitu mereka tahu kita kirim uang, begitu mereka tahu kita merindukan mereka, nangis sudah. Dan kita doakan untuk percaya Tuhan lagi. Saudara tahu sejak itu, setiap hari saya kirim firman. Anak orang itu namanya Koko, terima kasih untuk firmannya. Ada satu kali yang mengharukan. Dia bilang, kami percaya, kami sekeluarga sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi waktu saya pulang, saya ketemu Bu Nani, ke Bu In, saya langsung nangkep. Ini adalah syarat untuk saudara ke bangsa-bangsa. Oh iya aku mau ke Amerika, oh iya aku mau ke Eropa. Cuman sekedar, percuma saudara. Harus betul-betul lahir di hidup saudara. Kalau tidak ada perkenanan Tuhan.